Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa ke-22 ini saya mengajak kita merenungkan sabda Allah dengan tema kerendahan hati itu identitas dan jati diri orang Kristiani. Para sahabat yang terberkati dan kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus diundang oleh pemimpin orang Farisi, dan dia hadir di situ. Undangannya, undangan panganreang, makan-makan. Dan ternyata undangan makan-makan itu ternyata bukan undangan makan biasa, karena di sana ada kursi-kursi VVIP atau VIP, kursi-kursi kehormatan. Dan ternyata yang diundang itu banyak, bukan hanya Yesus. Tamu-tamu ini berusaha duduk atau mencari kedudukan yang terhormat. Kemudian melihat fenomena ini, lalu Tuhan Yesus menjelaskan tadi sebuah analogi, ilustrasi yang kita dengarkan bersama, bahwa kalau diundang ke pesta perkawinan jangan duduk di tempat kehormatan. Siapa tahu ada yang diundang lebih terhormat. Di atas langit ada langit. Nah, itu ya. Malu ki. Ya. Ngapa justru turun muko. Nah, sirina. Ya. Selain sirina pace. Karena sirina pace dan pace mentomi. Ya. Kalau kehormatan yang dikejar, orang akan mencari dirinya. Dan bahkan bisa mengorbankan orang lain. Tapi kalau orang yang rendah hati, ia mencari bahkan mengapresiasi orang lain. Mari kita lihat, kita bercermin pada diri kita. Dengan adanya medsos sekarang, itu memang kursi kehormatan itu bukan ada di depan mata, tetapi ada di depan medsos kita, dan mata kita bisa melihatnya. Ya. Hal-hal kecil saja, wah sudah mulai diposting. Supaya apa? Oh disanyum, wih tahu wah, baru tongi bajunya. Besok, wih baru tongi rumahnya. Lusa, baru tongi mobilnya. Baru tongi istrinya. Wah lebih repot lagi ya. Karena mau mendapatkan prestis, maka tidak sedikit yang kemudian terkontaminasi virus flexing, pamer apa segala macamnya. Hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bukan mencari diri kita, karena kita sudah sempurna. Kalau kita bersyukur menyadari kita diciptakan oleh Tuhan, kita ini adalah citra Allah, tidak ada yang kurang. Sekalipun tak pakai citra white, kita tetap gambar wajah Allah. Meskipun di sana sini ada jerawatnya, martabat kita tidak berkurang. Kehormatan yang Tuhan berikan, mahkotanya ini, bahkan penebusannya melalui Kristus yang sudah wafat di salib dan bangkit mulia, martabat kita dipulihkan. Ini yang patut kita syukuri dan kita sadari. Kita jaga martabat kita, bukan dengan mencari-cari yang artificial, tetapi mencari yang spiritual, yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. Menemukan jati diri kita dalam Kristus sendiri. Karena itu kita tidak akan merasa minder, dan sebaliknya kita tidak akan merasa menjadi mandor. Tukang perintah, tukang beri instruksi, atau tukang evaluasi. Kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Bisa mengapresiasi bahwa ada perbedaan, bisa mengoreksi, tapi tujuannya murni untuk kebaikan yang bersangkutan dan kebaikan bersama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita semua, bukan hanya undangan yang hadir di pesta orang Farisi itu. Untuk kalau kita rendah hati, kita bisa mengapresiasi bahkan peduli dengan saudara-saudari yang susah. Tadi diberikan contoh konkret kepada si tuan pesta oleh Tuhan Yesus.
Kalau engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan hanya mengundang orang yang dekat, yang akan mengundang kau lagi. Itu tidak ada faedahnya dan tidak ada maknanya. Undanglah mereka yang miskin, cacat, buta dan semuanya, yang tidak punya apa-apa, yang powerless, yang voiceless. Maka kamu akan mendapat balasnya. Bukan di dunia ini, tetapi kelak. Dan itulah investasi surgawi. Sehingga kita tidak perlu cemas, khawatir dan takut. Karena kita sudah berinvestasi untuk masa depan kita. Bukan hanya 10 tahun, 50 tahun ke depan, tapi untuk keabadian. Dan inilah sesungguhnya panggilan kita sebagai orang Kristiani. Dari hari ke hari hidup menjadi orang yang bersikap rendah hati. Dan kalau kita rendah hati, kita mengapresiasi, menghargai, memberikan respek kepada siapapun, bukan berdasarkan apa yang dia pakai. Tidak seperti salah satu pengacara kondang, kalau sudah begini-begini jarinya pun harganya triliunan. Belum goyang-goyang begini, woi ternyata kalung di sini sudah mahal sekali. Martabatnya bukan dikenakan, dinilai dari atribut yang dipakainya, bukan oleh pakaiannya, bukan oleh penampilannya, tetapi oleh pribadinya sebagai citra Allah, berasal dari pencipta yang sama dan kita adalah saudara dan saudarinya. Kalau ini tumbuh, maka ini menjadi kesaksian Kristiani. Benar ini orang Kristiani, orang yang rendah hati, menghargai seseorang karena pribadinya yang bermartabat, luhur dan mulia, bukan karena penampilan, bukan karena asal usulnya dari mana atau dari suku mana, ras mana dan seterusnya. Dan merenungkan ini, ya, saya ingat ini cerita betulan, ya, seorang pastor dan pastor kita di sini, ya, kuskupan ini orang yang sederhana, ya, bahkan rambutnya mungkin tidak pernah juga diberi minyak. Kadang-kadang pakai sendal jepit, ya, pakaiannya simple. Lalu tugas di suatu daerah, dan di daerah itu ada pertemuan para pastor. Nah, kalau sekarang di Kefikepan Makassar, dulu namanya Regio. Lalu dia diminta oleh pastor yang membawa mobil itu untuk jadi driver. Dia senang hati menjadi driver, jemput teman-teman pastor yang dilewati di area itu. Lalu tibalah mereka di paroki tempat pertemuan diadakan. Sore hari itu ibu-ibu sedang mendekor gereja dan menggunakan pot-pot bunga yang ada di pastoran itu. Para pastor yang sudah turun duluan itu disalami oleh ibu-ibu, ya, mereka masuk ke pastoran. Pastor ini masih parkir mobil, keluar dari mobilnya, lalu ibu-ibu melihat, oh ada ibu yang berinisiatif, mas, tolong sini mas, angkat saya ini. Dia angkat pot bunga. Lalu pastor ini bertanya, masih kurang bu? Oh kurang lagi, tambah lagi ya? Dia ambil lagi, ya, dan dia pasang di mana ibu itu memberikan instruksi. Ya. Kemudian dekorasi selesai, ibu-ibu pulang mandi, pastor-pastor juga siap-siap misa. Begitu perarakan di prosesi, ibu itu lihat, lasso ini ternyata pastor. Ya. Apa yang terjadi saudara-saudari? Ibu itu menyesal dan dia minta maaf karena dia melihat pastornya setelah prosesi, waktu pakainya sederhana, tidak tahu siapa ini. Dia menghargai orang kalau dia pakaiannya bagus. Saya sendiri pernah mengalami, mengunjungi orang tua salah satu rekan pastor juga, karena saya sudah kenal pastornya tentu sebagai saudara seimamat dan saudara-saudara dari pastor itu. Akhirnya saya menyelonong masuk ke kamar di mana bapak sedang terbaring dan sudah tidak bisa bergerak. Tapi ketika saya masuk ke kamar bapak itu, si ibu ada di situ. Dia pelototi saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian tidak lama kemudian dia keluar. Lalu saya berdoa sejenak di situ. Kemudian ibu ini ternyata keluar dan komplain sama pastor dan anak-anaknya di situ. Kenapa kalian kasih masuk itu? Itu anak muda tidak jelas.
Lalu mereka bilang, anak muda mana bu? Itu tadi masuk ke kamarnya bapak. Bilang, ma itu pastor. Mungkin muka saya ini kurang tua. Begitu saya keluar, kemudian ibu ini langsung berlutut. Saya bilang, bu, saya bukan orang suci. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menghargai, memberikan respek, mau muda, mau tua, penampilannya seperti apapun, ya. Kita hargai dia karena pribadinya, karena martabat yang luhur dan mulia. Sehingga kita bisa berempati, bahkan peduli, apalagi dengan mereka saudara-saudari kita yang kurang beruntung, yang susah hidupnya. Hargai mereka. Dan sejarah sudah membuktikan ada begitu banyak juga yang kemudian ketika dibantu, ditolong, dia bisa bangkit, bahkan bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, mari kita menjadi pribadi yang rendah hati, bukan hanya dalam sikap kita menghargai, tapi juga dalam sikap kepedulian kita. Dan kita berbagi, menolong, menopang mereka yang sedang kurang beruntung saat ini. Dan tiba saatnya kita doakan mereka juga bisa terberkati, mengubah hidupnya, bahkan masa depannya. Karena kita ikut campur tangan, menolong dia, mengasihi dia, menghargai dia, meyakinkan dia bahwa kamu bisa bangkit dari kelemahanmu, dari keterpurukanmu, dan menjadi berkat bagi sesama. Semoga kita menjadi pribadi yang rendah hati, mengapresiasi dan peduli, khususnya untuk saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Tuhan memberkati kita sekalian.